Oras madita saluhutna. Oras. Majelis pasatkon selamat hari Minggu di hita sasudina. Jana makirim tu hita di minggu-minggu na mga hiut. At sototong rap hita maribadah. Ia minggu sadarion diguari do minggu palimahon dung Trinitatis. Dibain do tema di hita cintailah pendidikan. Di tikion muse na yang dipatupa parlagutata do perayaan para heheon kaum bapak. Martahatiha nahuhum mahita. Atong tabuka maparmainggo at taon dohot ende pujian sian buku ende yang kolam mandaling 133 ayat na parjolo dohot patuluhon. Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na manupalangit dohot tanoon. Amen. Rap dohot ho ale debata, pirdo rohanami, say homa manaluhon musuh nami, ngot mahoton dikku, ngot magambus dohot hasapi, giot sunggulatku ma andos torangi. Ale Tuhan, giot mandok tarima kasih ma au tuho, di tonga-tongani akka bangso. Giot pujionku maho, di tonga-tongani jolma manusia. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata para si rohana sumurung. Tarima kasih maroha nami tuho, dibahin di piohol hami tu arop ni roha, dihanguluan na salolot ni lolot na. Selehen maton di mutu roha nami, atso margogo hami, jana atso dilului roha nami, akana di banua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon sasude na giot mangambati hami tuha sunangan. Say patambah haporsayaan, arop ni roha,
dohot pangoromon ni rohan nami, at somonang hami lopus ro di ujungna, laho manjagit tukui hami di jolomu, harani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juguk mahang. Marende ka sian buku yang diangkola mandailing nomor 146 ayat na parjolo dohot paduahon. Tapai hut-hut majolo tonana pasalapan kon dohot astuanna. Songonon ma tonama. Ulang ho manakko. Dia ma astuanna. Ulang so debata biar dohot holong ni rohatta. At so ulang ta buat pitis dohot arta ni dongatta. Sangat takicu ibana di namar jagal. Tapi at so dohot mahita paulihon bope manjagahon arta dohot hangulwanna. Amin. Aktong rapri mahita mangidogogo sian dibata. Ale Tuhan dibata, sai pargogoi mahami, patuluskon na hombar tutonami. Amin. Marende hita sian buku yang diangkola mandaling 448 ayat na parjolo dohot paduahon. See
Tatopoti ma dosata tujoloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhato dusan, para siroha na sumurong, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami, halak pardosa na dangolon, ro tujoloni habang sa habadion mi. Manopoti, jana mangangguk dosa nami. Jot-jot situtu hami arsahiyo, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambenan nami najati. Nada hami hahulongiho, siya nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Bope dongan nami, nadadoskon diri nami hami bain. Di bain ni tama do rimasanmu, jana uhumanmu hami, tuhamatean sa lolot ni lolot nai. Tapi marporus mahami nuaing tu asini rohamu nagodangi. Mangido siya nasa rohan nami, hase saan ni dosa nami sa sudena. Say urupi mahami paubahon rohan nami, hara ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni rohamu si Pangulo hami, dohot hara ni goarmu na badiay. Ale Tuhan, say asima rohamu dihami, halak na dangolon. Amin. Tabigay mahatan ni debata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Sangombus do hudukon ho, tapi sian holong ni roha nagok mangulahi hubuat ho. Harani parpiar ni murukku, hutabunihon hubohikku satokin, marodopkon ho. Tapi patuduhononku mahatuho, holong ni rohaku sa lolot ni lolot na. Songoni mah nahudok au debata si paluaho. Amin hasangapan mah di debata na diginjang. Juguk maruas. Marende hita sian buku endang kolam mandaling 389 ayat na parjolo dohot paduahon. Kabege mahatani debata epistel di minggu sadarion, ima natar surat di poda paupatkon, mamuka asian ayat na parjolo, lalu tu ayat pasamilatkon. Songonon mahatani Tuhan. Hamu ale dakdanak, tangihon hamu ma si paingot ni amangmu. Parohahon mai jadi gabe marbisuk maho. Nadenggan do na huajar kon tuho. Harani ulang layas rohamu sautik pe. Dopak menek dope au, diajari damang doau.
jana anak sasadani dainang doau. Diajar dainang au. Didok iya do, ingot mo akka si paingotku. Sanga nabi ape ulang halu pauni. Dalankon ma akka panugu-nuguon nasian au, atso maluaho. Marbisuk maho, jana maroha. Argahon ma akka si paingotku, jana ulang halu paun. Argahon ma habisuon, gabe ondihonon ni habisuon maho. Haholongi mai gabe jagahonon na maho atso totop aman. Pangalaho na umpeting akon patulusonmu. Ima na parayakon habison. Sanga aha pena nikojarmu na umporlu. Ima akon usahononmu dapotan pangastuyon. Hunti mahabison gabe pakicaton ni habisoni maho. Haul mai gabe parawan nama hasangapon diho. Lehenon niama diho bunga nani atak jeges. Jana di basa-basahon tuho tuku na jogi. Songono ni ma hatani Tuhan. Tapi gabe na patulus hatai mahamu. Ulang hum na mangeningangi sajo. Aco ulang dia pauto-to hamu dirimunu. Amin. Marende hitia sian buku yang kola mandeling 450 ayat paduahon dot paupatkon. Tauku maahan adung tah porsayai, songon dongata sa porsayan di portibion, rap mahita mandok. Au porsaya di debata, amanasun markuaso, namano palangit dohotano. Au porsaya di Yesus Kristus, anak ni debata nasasadai tuhata, nani tubuhon niton di parbadia, nani anakon di bujing-bujing si Maria. Nama naun parsaitan taran Pontius Pilatus, si parsilakon, mate, ditanom, manuat tu banuat toru, ngotsian halak namate di are patuluhon, manaik tu banua ginjang, juguk disiamun ni dibata, amanasun markuaso, mulak ia musesiani,
manghumi halakna mangulu dohot namate. Au persaya ditondi parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen nabadia, pardonganan ni halak Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongon di pamatang, dohot hanguluan na somantak. Amin. Cukup, Mam. Tikting bisa tabasa di buku acara. Sanari tabege majolo hatan di dibata nagabe ujahan dihita. Palagut haulta kantong naparjolo iman natar surat di Mazmur 50 ayat 20a. Sanga ise namandok terima kasih bayan haulna ido napasangap kon au. Amen. Dina palagut haulta kantong naparjolo marende hita sian buku yang kaula mandailing nomor 415 ayat naparjolo dot patuluhon. Horas amanginang PT so tabaca hatan itu hatta jana tabege jami tanadenggan di minggu tasadarion martangiang mahita damena sumurung sian Tuhan debata ama namangguhi salut roha ima namangarajai jana menondangi roha dot pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42, judul nats hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Songoni masahatna tasambut mamar hite endeta.
salam sehat dan salam rindu buat kita semuanya. Pada hari ini kita masih diminta untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita tetap semangat dan tetap kita bersatu hati untuk memuji muliakan Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga, dan kita tetap berdoa supaya virus COVID-19 ini segera berlalu. Kita semuanya dilindungi oleh Tuhan, kita diberikan kesehatan. Kita patut bersyukur karena minggu ini kita telah memasuki minggu yang kelima setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang telah kita baca tadi kita akan renungkan dalam satu topik, yaitu cintailah pendidikan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini dari Injil Lukas. Penulis Injil Lukas sama dengan penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas. Itu ditulis pada tahun 60 sampai tahun 63 Masehi. Injil ini sama dengan Kisah Para Rasul, ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dan dalam Injil Lukas secara khusus banyak penekanan dan perhatian kepada orang yang menderita, kepada orang yang miskin, kepada orang yang tertekan, dan kepada orang berdosa. Luar biasa perhatian yang ditujukan kepada berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Dan Lukas ini adalah seorang tabib, atau istilah zaman sekarang adalah seorang dokter. Tentu Lukas juga adalah orang yang berpendidikan dan sangat mengerti tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Ini tertulis dalam Kolose 4 ayat 14 yang dimintakan bahwa Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter yang pandai untuk mengobati orang yang sakit dan menolong, memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan untuk kesembuhan. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan ini ditekankan betapa pentingnya suatu pendidikan itu terwujud dalam kehidupan manusia, supaya kemampuan yang ada dalam diri manusia itu semakin meningkat, semakin berkembang, semakin maju dan semakin baik, dan itu bermanfaat dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan bagi lingkungan sekitarnya dan juga bagi sesama atau keluarganya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa di negara kita Indonesia, semua warga negara, kita semuanya diberikan hak untuk bisa menerima atau mengikuti pendidikan yang sesuai dengan minat atau keinginan dari masing-masing kita atau anak-anak kita. Karena dengan pendidikan mereka semakin dimampukan untuk menata kehidupan ini, mengembangkan, meningkatkan kemampuannya untuk kebaikan bagi kehidupannya dan juga bagi lingkungannya. Topik renungan kita adalah cintailah pendidikan. Cintailah pendidikan. Kata cintai berarti senangilah, sukailah, bergiatlah, berupayalah untuk beroleh pendidikan. Karena pendidikan adalah suatu proses pembelajaran antara sang pendidik atau guru dan anak didik. Dalam proses pembelajaran itulah terjadi penambahan, peningkatan berbagai pengetahuan sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari. Yang tadinya tidak tahu, dengan proses pembelajaran dia semakin tahu, dan juga dipersiapkan menjadi orang-orang yang terampil mempergunakan, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Mencintai pendidikan berarti suka, senang, dan terus berjuang dan terus berupaya untuk memperoleh pendidikan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang ditekankan dalam nats firman Tuhan ini yang menjadi perenungan untuk kita bersama agar kita mencintai pendidikan? Oleh sebab itu mari kita perhatikan penjelasan dari nats firman Tuhan ini.
Setidaknya ada 3 hal yang ditekankan yang menjadi perenungan kita, yaitu yang pertama, jangan mengikuti penuntun yang buta. Ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ya. Kita tahu orang buta tidak bisa melihat. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Dan kalau dia paksakan berjalan, kalau ada batu dia tersandung, atau kalau ada lubang di depannya dia bisa terjerumus ke dalam lubang itu. Ya. Ini merupakan perumpamaan. Ya. Tidak sesungguhnya buta secara fisik, tidak bisa melihat matanya, tetapi ini ya suatu kiasan atau perumpamaan bagi orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran, yang tidak bisa melihat kebaikan, yang tidak bisa melihat keadilan yang sesungguhnya yang harus diterapkan dalam kehidupannya, atau juga yang harus dia terapkan kepada orang lain. Apa yang akan terjadi jika orang buta menuntun orang buta? Dalam ayat ini dikatakan akan terjerumus ke dalam lubang yang sama, malapetaka akan terjadi. Ini kiasan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, kepada orang banyak, dan secara khusus ini menjadi teguran atau kiasan kecaman kepada orang Farisi, ahli Taurat, yang menganggap dirinya sudah banyak tahu, tetapi tentang jalan kebenaran, jalan kehidupan mereka tidak tahu, mereka buta. Mereka buta secara rohani. Mereka di mata Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak yakin sesuatu hal, namun mereka selalu berusaha mengajarkan, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan mereka. Yesus mengecam mereka, para orang Farisi, orang ahli Taurat, tokoh-tokoh Yahudi yang munafik, berbeda dengan antara perkataan dengan perbuatannya. Mereka berkata dan menganggap dirinya orang yang menegakkan ibadah, tahu banyak hal tentang agama, tetapi kepedulian kepada orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang perlu diarahkan kepada kebenaran, mereka tidak melakukan hal itu. Yesus tampil menjadi seorang penuntun yang baik dan benar. Beda dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka bagaikan orang buta, dan mereka menuntun orang buta yang tidak tahu, sama-sama terjerumus ke dalam lubang yang menjerumuskan, yang membahayakan. Yesus berkata tentang dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus terus terang berkata kepada orang banyak, kepada para pengikutnya, bahwa jalan kebenaran, jalan hidup adalah dirinya. Beda dengan orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak tahu jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu. Oleh sebab itu, janganlah kita mau mengikuti penuntun yang buta, penuntun yang menyesatkan, penuntun yang menjerumuskan, karena mereka tidak tahu jalan keselamatan. Marilah kita mengikuti penuntun yang tidak buta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menuntun kita di jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Yang kedua, mau menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tentu sebagai murid yang baik, hendaknya ia senantiasa merasa senang, suka, dan terus berupaya mau mendengar dengan baik-baik, menyimak dengan baik-baik, memperhatikan dengan baik-baik akan pengajaran, pendidikan, tuntunan yang disampaikan oleh sang guru kepadanya. Yesus tampil sebagai sang guru yang baik, yang agung, yang mengajarkan kebenaran,
mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang kebaikan kepada orang banyak dan secara khusus kepada para pengikutnya. Mengikuti pengajaran sampai dinyatakan tamat atau lulus. Artinya dia setia mengikuti tahapan-tahapan proses pendidikan itu, ya, dan dia tetap senang. Kata tamat artinya menyelesaikan, ya, tuntas dia mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepadanya. Ya. Dia menyelesaikan dengan baik segala tahapan yang harus dilalui, dia ikuti semuanya dengan baik. Ya. Kata tamat dalam bahasa Yunani itu tiso, yang mengandung arti sempurna, dan terjemahan lain artinya ya terlatih, ya, terampil, cekatan. Ya. Semua kita perlu belajar jikalau kita ingin hidup lebih baik. Hidup dengan ya kebenaran-kebenaran ya, yang patut dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Ya. Kesempurnaan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kesempurnaan melalui proses yang harus diikuti dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Sama halnya seorang murid, ya, ada proses yang akan ia jalani sampai dia tamat, dinyatakan tamat dari pelajarannya. Ya, dia harus memberikan perhatian, menyimak dengan baik, dan dia harus tekun, dia mempraktekkan, dia melakukan sampai dia terampil, ya, untuk mewujudkan pengetahuan-pengetahuan atau pendidikan-pendidikan yang dia terima. Ya, untuk menuju kesempurnaan, yang jelas perlu belajar, dan secara rohani kita harus belajar kepada Tuhan Yesus, ya, mengajarkan kebenaran. Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh hidup berpedoman pada pengajaran Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita berkarya, dalam melayani, dalam beribadah, dan melakukan segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Mari kita mencintai pendidikan dari Tuhan Yesus, yaitu belajar dan dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia mengoreksi diri sendiri. Ayat 41 sampai dengan ayat 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui, dan seterusnya. Orang Farisi yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, ya, apa yang ada dalam diri orang Farisi dan para ahli Taurat bagaikan balok yang menutupi mata mereka, yang tidak bisa melihat kebenaran itu. Mereka tidak mau mengoreksi dirinya, ya. Mereka hanya melihat kesalahan-kesalahan kecil yang ada pada orang lain, sedangkan kesalahan-kesalahan mereka yang begitu besar mereka abaikan begitu saja, ya. Sebaiknya mereka harus mau mengoreksi dirinya sebelum melihat kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Salah satu alat koreksi yang sangat efektif, ya, sesungguhnya adalah kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan. Sudah sejauh mana kita melakukan, dan apa kesalahan-kesalahan kita bisa bercermin kepada firman Tuhan, dan kita mau merubah diri kita untuk kembali mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita merefleksikan, mewujud nyatakan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah hendaknya, ya, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita berani, ya, mengoreksi diri, mengevaluasi diri kita, dan mau berubah untuk kebaikan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberi peringatan agar kita selalu rendah hati, jauh dari kesombongan. Kita senantiasa mencintai pendidikan, menyukai pengajaran dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Yesus Kristus adalah pemimpin dan pendidik atau guru yang agung, yang bijaksana, yang baik, penuh kasih. Manusia
yang berpendidikan tentu berbeda dengan orang yang tidak menerima pendidikan. Ya, itu bisa dibedakan dari sikap, dari tutur kata, dari pola pikirnya dalam menata kehidupannya dan lain sebagainya. Ya. Kita juga diingatkan agar mau mengoreksi diri sendiri ya, atas segala kekurangan, kesalahan kita, dan kita mau berubah untuk kebaikan berdasarkan kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Dasar pendidikan bagi kehidupan kita secara rohani ya, itu jelas tertulis dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Oleh sebab itu marilah kita tetap mencintai pendidikan melalui proses belajar secara terus-menerus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin maju, semakin baik, semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh, semakin setia melakukan kehendak Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ta amit konma marhite endeta. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk mencintai pendidikan. Karena dengan pendidikan kami boleh mengetahui berbagai hal yang berguna dalam kehidupan kami. Secara khusus pendidikan yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang Kudus menuntun, membimbing kami untuk tetap mencintai, menyukai, menyenangi pengajaran, didikan yang bersumber dari firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menuntun kami, menyatakan kebenaran yang harus kami wujud nyatakan dalam perjalanan hidup kami, dan memberikan kekuatan kepada kami menghadapi berbagai kenyataan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ende mahita sian buku Ende Akola Mandailing nomor 409 ayat sada lalu tu ayat 2 lalu tapalagut ma haulta. Surga
ale di bata amanami na di banwa ginjang hodo harwani sube silele na linggan do sidua na sanggam hami pasahat masian nelehmi tu hami gabi halnami tuho sai jagit mai gabi uap na khusus di depanmu pasu-pasu mai jana jagahon aco mai pergunahon haulon lau patim rajanmu di tengah-tengah perlagutanmu do di portibion sai ukap marhonami marhite-hite tondimu acu murhami tanda silelen mitu hami acu meringgasan menekun terima kasih Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banwa ginjang pinurbadia maguarmu Roma harajaanmu tulus maruhamu songon di banwa ginjang son musai di tanohon lehen madihami pangunami ganupari sadarion sesa madosa nami songon hami manyesa dosa nidogan nami namar dosa di hami ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua mahami sian pangagoi. Jagit kamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahu di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho diadukun Tuhan debata ma bohina tuho jana di pasawahon ma damena tuton dimuno amin. Samanginang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita tetap semangat menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tetap setia untuk terus beribadah kepada Tuhan. Horas.